قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi tauhid wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan manhaj akidah dan pelajaran dari fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Kali ini kita akan mengulas kembali pembahasan akidah dan manhaj dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan fikih Safinatin Najah karya Syekh Salim Samir Al-Hadrami. Baik, kita awali dengan pembahasan Lum'atul I'tiqad, masih seputar pembahasan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, disebutkan di antara ajaran prinsip dalam agama kita, yaitu prinsip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-taradi an azwaji Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan ridha, mendoakan keridhaan bagi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummahatil mukminin, yaitu ibu-ibu dari orang beriman, al-mutahharati, yang benar-benar suci, al-mubarra'ati min kulli su', dan memang terbebas dari berbagai keburukan, berbagai macam keburukan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah selanjutnya yang paling utama dari istri-istri Nabi SAW, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Aisyah As-Siddiq bintu As-Siddiq allati barra'ahallahu fi kitabih, di mana Aisyah juga dibebaskan dari tuduhan dusta, telah dituduh berselingkuh, seperti yang telah dibebaskan tuduhan ini dari beliau dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat ke-20. Sebagaimana disebutkan kemarin, berapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 11. Sudah berapa istri yang dibahas? 5. Yang pertama yang dibahas Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Hafsah binti Umar, yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah cuma beberapa bulan saja bersama Nabi SAW, yaitu sekitar 3 bulan bersama Nabi SAW, karena ya usianya sudah tua dan setelah itu meninggal dunia. Jadi di antara istri Nabi SAW yang meninggal dunia di saat Nabi SAW hidup, yaitu Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah binti Khuwailid. Sekarang istri yang ke-6, Ummu Salamah. Ummu Salamah, nama aslinya Hindun
binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Suaminya dahulu bernama Abu Salamah. Abu Salamah Ibnu Abdul Asad, di mana suaminya meninggal ketika perang Badar. Suaminya meninggal pada saat perang Badar, yaitu tahun 3 Hijriah. Kalau di terjemahan itu disebut perang Uhud, yang benar nih perang Badar. Ketika itu diikuti oleh 314 pasukan. Nah, ketika meninggal dunia, Ummu Salamah sebelumnya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, ini musibah apapun, umum, lalu ia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala, fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka kalau siapa membaca seperti itu, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan mengganti dengan yang lebih baik. Maka ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, Ummu Salamah menyebut doa tadi. Dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu Ummu Salamah berujar, bagaimana mungkin saya mendapatkan ganti yang lebih baik daripada suami saya dahulu, yaitu Abu Salamah. Maka ternyata dengan doa dia tadi, dia mengucapkan bacaan seperti itu saat suaminya meninggal, Allah pun memberikan kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik dari suaminya dahulu, yaitu digantikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW kemudian setelah masa iddahnya selesai, kalau masa iddah, kalau ada suami yang meninggal dunia, maka perempuan mesti menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu selesai, akhirnya menjadi Ummu Salamah, itu menjadi istri Nabi SAW dan dinikahi pada tahun 4 Hijriah. Dan Ummu Salamah meninggal dunia pada tahun 61 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 61 Hijriah. Dan Ummu Salamah adalah istri Nabi SAW yang meninggal paling terakhir. Dan Ummu Salamah adalah istri Nabi SAW yang meninggal paling terakhir. Nah, keutamaan Ummu Salamah. Yang pertama, Ummu Salamah terkenal cerdas, yaitu nomor 2 setelah Aisyah. Ummu Salamah terkenal cerdas, nomor 2 setelah Aisyah. Di antaranya ya terkenal cerdasnya karena beberapa hadis yang bahkan yang bagus-bagus itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Seperti misalnya ada bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub,
Sabit qalbi ala dinik. Yang meriwayatkannya adalah istri beliau Ummu Salamah. Kemudian yang kedua, keutamaan Ummu Salamah yang kedua, Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW. Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam bentuk Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, dan ketika itu ada Ummu Salamah. Jadi Jibril itu datang mirip dengan seorang sahabat yang namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, dan ketika itu hadir Ummu Salamah. Itu sudah menunjukkan keutamaan juga dari Ummu Salamah. Kemudian yang ketiga, Ummu Salamah terkenal begitu bertakwa dan wara. Ummu Salamah terkenal begitu bertakwa dan wara. Buktinya adalah dia terkenal punya kebiasaan banyak istighfar. Punya kebiasaan banyak istighfar. Kemudian keutamaan yang terakhir, Ummu Salamah punya kedudukan mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi junub, dalam satu bejana, seperti yang dipakai oleh Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW pakai bejana itu, Ummu Salamah juga pakai bejana itu, pakai wadah tersebut. Ummu Salamah juga pakai wadah tersebut. Menunjukkan mandinya bareng dengan Rasulullah SAW di sini, menunjukkan kedudukan beliau yang mulia. Dan ini juga jadi pelajaran, karena nantinya kalau salah satu mandi, maka nanti ada air yang tersisa di situ dan dipakai oleh yang lainnya. Berarti masih dibolehkan memakai air musta'mal. Masih dibolehkan dari sini juga memakai air musta'mal, air bekas wudu atau air bekas mandi atau air bekas bersuci. Kemudian selanjutnya Zainab binti Jahash sudah atau belum? Belum. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Istri yang keberapa berarti ini? 7. Nama aslinya adalah Barrah. B-A-R-R-A-H. Barrah. Kemudian Rasul SAW mengganti namanya dengan Zainab. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Zainab. Ibu dari Zainab adalah Umayyah binti Abdul Muttalib. Ibunya Zainab tadi adalah Umayyah binti Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib siapa? Kakek Nabi SAW. Kakek Nabi SAW berarti punya anak, diantaranya bapak Nabi SAW sendiri, Abdullah. Kemudian di sini siapa? Umayyah. Berarti Nabi SAW panggil ibunya Zainab apa? Bibi. Ya, dipanggil bibi. Berarti dia dengan Zainab hubungannya apa? Sepupu. Berarti kesimpulannya Zainab binti Jahash adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh menikahi saudara sepupu. Berarti dengan saudara sepupu itu bukan mahram. Nggak boleh macam-macam. Nggak boleh jalan bareng. Nggak boleh jalan-jalan berdua boncengan bareng. Nggak boleh. Berdua-duaan bareng boleh nggak? Mojok bareng? Nggak boleh. Itu boleh dinikahi. Ya, itu bukan mahram. Khalwat dengan dia nggak boleh. Dua-duaan nggak boleh. Itu masih bukan mahram. Namun orang Indonesia kadang nggak tahu aturan ini. Cuma tahu, oh itu masih sedulur saya. Wah, ini masih dekat, ini masih kerabat saya. Ya mau sedulur monggo. Namun ini aturan mahram bukan mahram. Zainab binti Jahash intinya dia masuk Islam dari dulu. Suaminya terdahulu bernama Zaid bin Harithah. Suaminya terdahulu bernama Zaid bin Harithah, yaitu bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zaid menceraikan Zainab. Setelah masa iddah Zainab selesai, maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Masa iddah itu apa? Masa menunggu. Jadi kalau ada yang nikahi janda, itu mesti menunggu. Apa tujuannya ini masih menunggu? Di antara tujuannya adalah istibra. Apa ini maksud istibra? Nunggu sampai benar-benar bersih rahimnya, biar tidak bercampur mani dari laki-laki yang berbeda. Kalau istibra tidak dilakukan, tercampur. Islam itu memperhatikan siapa nanti yang jadi bapak kalau ternyata saat melakukan hubungan kemudian hamil. Islam menjaga ini baik-baik. Maka diantara tujuannya disyariatkannya iddah seperti itu. Kalau laki-laki punya iddah atau tidak? Nggak ada. Laki-laki tujuannya apa? Berarti kalau malam ini cerai, besok bisa nikah nggak? Bisa. Kok berani banget ya? Karena nggak ada masa iddah. Kalau perempuan, ya karena masalah rahim di sini. Bukti bahwasanya ini tidak bercampur lagi, harus dilakukan istibra. Istibra itu pembersihan. Kita harus buktikan ini bersih nggak ini. Ya. Kalau terbukti bersih, baru ya iddahnya selesai, baru boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Nah saat itu Zainab binti Jahash dinikahi ketika usia 53 tahun. 53 tahun usia Zainabnya loh. Usia Rasulullah SAW. Yang jelas dinikahi tahun 5 Hijriah. Nah, di sini baru tahu nanti umur Rasul SAW itu berapa. Kalau Rasul meninggal 11 Hijriah, berarti kalau 5 Hijriah tinggal dikurangi 63 kurang berapa berarti? 6. Ya, berarti hampir 63 kurang 6 berapa?
57, ya hampir mendekati usia dari Zainab tadi. Sekarang keutamaan Zainab binti Jahash. Pernikahan Nabi yang pertama, pernikahan Nabi SAW dengan Zainab setelah Zainab ditalak oleh Zaid, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Kemudian keutamaan yang kedua, Zainab binti Jahash masih kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Jahash masih kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa tadi? Sepupu, yaitu sebagai sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ibunya tadi siapa? Umayyah. Keutamaan yang ketiga, Zainab binti Jahash terkenal sangat-sangat wara. Ya, di antara makna wara itu berhati-hati. Di antaranya dia hati-hati sekali kalau bicarakan orang. Contoh ketika Rasulullah SAW itu minta pada Zainab binti Jahash saran Zainab ketika Aisyah itu dituduh selingkuh. Zainab, gimana tanggapan kamu terhadap Aisyah? Zainab ketika itu menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku demi Allah, yang aku tahu itu hanyalah kebaikan saja pada Aisyah. Saya tidak tahu dia itu berbuat jelek, saya cuma tahu kebaikan-kebaikannya saja. Sampai seperti itu dia jaga perkataannya. Artinya dia nggak mau bicarakan orang. Kemudian keutamaannya lagi yang lainnya, yang keberapa? Yang keempat, Zainab binti Jahash sangat ittiba pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Jahash sangat ittiba pada Nabi SAW. Contoh, beliau tidak mau mengenakan wewangian. Beliau tidak mau mengenakan wewangian ketika masih masa berkabung. Masa berkabung ini disebut ihdad. Kalau tadi itu iddah, kalau ini ihdad. Masa berkabung saat saudara laki-lakinya meninggal dunia. Karena aturannya kata Nabi SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir antuhidda alla mayitin fawqa salati layalin illa ala zawjin arba'ata asyhurin wa asyra. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati suami. Kalau ditinggal mati suami, masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan itu sekaligus masa iddah. Jadi kalau ada wanita yang dia ditinggal mati suami, dia punya waktu untuk menunggu itu selama 4 bulan 10 hari. Sekaligus itu masa berkabungnya atau masa ihdadnya. Selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini masa-masa iddah itu penting untuk dipelajari juga. Iddah itu nanti ketika talak atau ketika ada yang meninggal dunia, itu ada aturannya sendiri-sendiri untuk hal ini.
Kemudian yang terakhir Zainab binti Jahash terkenal rajin sedekah. Rajin sedekah. Sampai-sampai dia disebut ma'wal masakin. Sampai dia disebut ma'wal masakin, tempat kembalinya orang-orang miskin. Nah, Zainab sudah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash sudah, Ummu Salamah sudah, sekarang Ummu Habibah. Ummu Habibah yang keberapa itu? 8. Ummu Habibah nama lengkapnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Binti Abi Sufyan. Nama aslinya Romlah. Nama aslinya Romlah. Jadi kalau dari nasabnya Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Abu Sufyan tadi. Dari paman putrinya, berarti sebagai apa dengan Rasul? Sepupu juga. Berarti hampir sama dengan Zainab binti Jahash. Terus suami Ummu Habibah dahulu adalah Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash. Lalu ia dan suaminya pernah berhijrah ke Habasyah. Ia dan suaminya pernah hijrah ke Habasyah. Lalu ketika di Habasyah, Ummu Habibah punya anak. Jadi hijrah itu nanti ada 2 kali ya. Hijrah yang pertama itu hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini yang pertama-tama, berarti ini orang-orang pertama masuk Islam. Lalu ketika di Habasyah, Ubaidullah suaminya murtad, masuk Nasrani. Kalau suaminya itu murtad masuk Nasrani, berarti kalau secara hukum nikahnya jadi fasakh. Fasakh itu batal. Tidak usah pakai cerai-cerai. Otomatis batal. Ya, jadi tidak ada istilah cerai di sini, langsung fasakh. Kalau itu masih tetap bersama, berarti statusnya dihukumi zina. Nah, ketika itu suaminya Ubaidullah tadi ngajak Ummu Habibah juga untuk masuk Nasrani, namun Ummu Habibah enggan.
Suaminya pun mati dalam keadaan Nasrani karena mabuk minum minuman keras. Kalau dalam ajaran Nasrani bebas, nggak diperketat untuk masalah minum minuman keras. Minuman keras tidak dilarang, jadi bebas. Mungkin faktornya juga bisa jadi seperti itu, dia sampai masuk Nasrani. Nah, kemudian akhirnya Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Raja Najasyi mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada di Habasyah loh ini. Berarti nikahnya jarak jauh. Rasulullah SAW diwakili oleh Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Kemudian di situ ada Ummu Habibah. Mas kawinnya di situ ditulis mas kawinnya. Mas kawinnya ketika itu adalah 400 dinar. Walaupun sebagian ulama ini nyatakan seperti dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, 400 dinar ini sebenarnya bukan mahar, namun hadiah dari Raja Najasyi. Tidak jadi mahar. Namun sebagian ulama katakan itu mahar. Namun Imam Nawawi tadi tegaskan itu bukan mahar. Itu cuma hadiah saja. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan mahar setinggi itu. Namun ulama-ulama yang lainnya katakan ini masuk mahar. Maharnya 400 dinar. Kalau 20 dinar saja itu sama dengan 40 juta itu di zaman ini sekitar 40 juta. Berarti kalau 400 dinar tinggal dikalikan berapa? 20 berarti. Berapa jadinya? Berapa? 800 juta rupiah. Hampir 1 M ya. Iya. Itu baru mahar. Itu baru mahar. Yang kemarin saya sebutkan kisah nikahnya Abdurrahman bin Auf, itu cuma disuruh 1 ekor kambing. Kalau di sini berapa? 400 dinar. Terserah laki-lakinya mampu seperti itu, dia boleh memberikan mahar seperti itu sesuai dengan kesanggupan. Tidak memberatkan laki-lakinya yang ada. Buktinya di sini Rasulullah SAW memberikan 400 dinar, tidak ada kendala untuk itu. Berarti besarnya mahar itu dari kemampuan dari si laki-laki. Namun kadang di sebagian tempat itu tergantung tingkatan anak tersebut itu kuliah. Kalau S1 ya segini, S2 200 juta, S3 mungkin setengah M lah ya. Belum lagi jadi hajah ya. Sudah S2 tambah hajah lagi. Sudah cari biasa-biasa saja. Susah sekali cari perempuan yang mahal kayak gitu. Nah, lalu Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah tahun 44 Hijriah. Ummu Habibah meninggal dunia tahun 44 Hijriah. Nah, sekarang keutamaan Ummu Habibah. Yang pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cintanya itu, Ummu Habibah pernah menawarkan saudara perempuannya supaya dinikahi juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah enak hidup dengan Rasulullah SAW, dia tawarkan kepada Rasul, wahai Rasulullah, sudahlah biar saya ada teman, ini saudara perempuan saya, kamu nikahi juga wahai Rasulullah. Padahal boleh atau tidak? Nggak boleh. Namun Ummu Habibah pingin sekali seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan enggak, itu nggak boleh, itu masih saudara perempuanmu. Ya, itu sifat mahramnya itu mahram
yang sifatnya itu muakkad, mahram sementara. Selama dia masih menikah dengan Ummu Habibah, Rasulullah SAW itu masih menikah dengan Ummu Habibah, maka tidak boleh menikahi adiknya. Kemudian yang kedua, Ummu Habibah sangat ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dia selalu menjaga 12 rakaat rawatib dalam sehari. 12 rakaat rawatib dalam sehari. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, lalu maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib, lalu 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 12. Kemudian yang ketiga, Ummu Habibah ingin kesalahannya dimaafkan ketika akan meninggal dunia. Ummu Habibah ingin kesalahannya dimaafkan ketika akan meninggal dunia. Jadi ketika itu dia datang kepada Aisyah. Aisyah, mungkin selama saya ini hidup, ini mau menjelang dia mau meninggal dunia ini, selama saya itu hidup, mungkin saya pernah berbuat salah seperti ini, tolong maafkan kesalahan-kesalahan saya. Dia datangi istri-istri Nabi SAW yang lainnya seperti itu juga. Dia meminta maaf sebelum dia itu meninggal dunia. Ada riwayat yang menyebutkan ini, walaupun riwayatnya itu matruk, ada perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan, atau alias hadisnya itu dhaif. Wallahu alam sampai istri yang ke-8 tadi. Nanti insya Allah 3 istri lagi nanti di pertemuan berikutnya.